Salah satu kesalahan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang Roy Suryo dan juga Rizwan Syahnibar bersama teman-temannya adalah eksploitasi terhadap kaum lansia. Lansia biasanya disuruh istirahat di rumah, ini disuruh demo. Dosa besar kalian itu, dosa besar. Kalau udah lansia itu maunya kalian suruh tenang-tenang di rumah, baca-baca buku, ya nonton televisi, kasih hiburan. Ini kok kalian kasih kerjaan. Yang kerja mereka, yang nonton kalian. Itu kan namanya kurang ajar. Bayangkan kalian ya, sedangkan mengeksploitasi anak di bawah umur itu adalah kesalahan terbesar. Apalagi mengeksploitasi orang-orang yang udah mau mati. Kacau kalian, Pak. Oh, Rismon, kemana kau kemarin? Ditunggu-tunggu Bapak Jokowi nggak nongol kau. Kalau gayamu, saya kuliah tahun 97. Lulus S2 2002. Saya datang ke perpustakaan. Saya periksa sendiri ijazah Bapak Jokowi. Mana ada itu Times New Roman tahun 1985. Mengancam-ancam kau datang ke rumah Jokowi. Bukannya datang kau, padahal bukan diundang. Kalau diundang kau datang, ada alasanmu. Aduh, saya nggak bisa datang Bapak Jokowi, banyak kerjaan. Nah ini kau yang maksa-maksa datang. Begitu pintu rumah udah terbuka lebar, nggak datang kau. Apa yang mau kita percaya lagi dari orang yang bernama Rizwan Hasyolan ini? Aku ditelepon sama salah satu pengurus marga Syahnibar. Di WA lah aku biar tahu kalian, Opung, kalau bisa menyebutkan nama Rizwan Hasyolan itu, gak usah pakai marganya Syahnibar. Ya, datang aku gak kubalas WA-nya, ku telepon langsung. Ku bilang, oke lah ketua, minta maaf lah aku di situ karena memang nggak cocok ya, dia ini menyandang gelar dari seorang raja, salah satu keturunan Raja Batak, yaitu marga Syahnibar. Karena setauku marga Syahnibar baik-baik, marga Syahnibar itu orangnya gentleman, dan marga Syahnibar tidak ada yang pembohong. Lah ini buktinya Bung, si Rizwan itu oknum. Oknum itu. Walaupun lengket marga Syahnibar itu oknum, ya kan? Tapi yang gak kusuka dari siapa si Rizwan ini, ya kan? Kemarin waktu Bapak mau Hercules datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Joko Widodo, ngamuk-ngamuk dia si Rizwan. Kalian dengarkan ini, akan dengarkan ya. Hercules, apa lo hubungannya Hercules dengan Pak Joko Widodo? Harusnya kan yang mendatangi yang katanya alumninya itu, masa memangnya Hercules alumni UGM? Hah? Nah, Hercules itu semacam pesawat kan harusnya. Preman begitu, aduh, gak ada peradaban kita ya. Masa kita mau maju aja pun langsung mundur, katanya memburu. Sudah ditandai ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules, ya. Saya tunggu di Tanah Batak, kalau berani datang kau, gitu loh. Jadi kita uji nyali dulu kau, ya. Kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Apa boleh buat? Ya, kalau memang premanisme ya, masa kita berdebat ilmiah sama preman, kan gak ada gimana itu. Udah. Apa katanya? Jumpai aku di Tanah Batak. Jangan kau jual-jual Tanah Batak. Dengarkan ini respon, jangan kau jual-jual Tanah Batak. Jangan mentang-mentang lengket marga Batak samamu, mau adu-adu domba kami sama orang sesama Indonesia ini gara-gara kau. Tunggu aku di Tanah Batak. Itu sama aja kalau kayak gini. Ayo berantem yuk. Tapi gua tunggu di rumah gua ya. Maksudnya kok ngadu mama gitu.
Mau ngadu kau sama teman-temanmu di Tanah Batak gitu. Tanah Batak adalah salah satu tanah yang bermartabat. Jangan pernah kotori Tanah Batak dengan kebodohanmu. Sok-sok kau undang, apa namanya, kau tunggu-tunggu Bang Hercules di Tanah Batak, sedangkan kau nggak mau ke Solo. Rumahmu di Jakarta. Kau undang orang lain ke Tanah Batak. Udah berat di ongkos itu. Ya ke Solo yang lebih dekat nggak datang kau. Kalah apa? Kita lihat ya, apakah masih ada masyarakat yang masih percaya sama ini orang. Maaf ya, sedangkan kami yang satu provinsi udah gak percaya lagi sama dia. Oke lah, nggak kami lah, aku sendiri. Berapa kali udah dibilangnya kan, saya sakit hati. Tito Karnavian lah orang busuk sebetulnya. Tito Karnavian lah adalah mafia. Tito Karnavian adalah pengkhianat. Kau sakit hati sama Tito Karnavian. Kenapa kau urusi masalah Jokowi, masalah ijazah Bapak Jokowi? Kalau kau punya masalah sama Tito Karnavian, ya sama Krisnamurti dan sama yang lain, ijazah orang itu tanya, bukan ijazah Bapak Jokowi. Logikamu di mana? Jadi kalau orang-orang kayak gini, jujur aja gue bilang ya, orang kalau ngomongnya besar, ya itu biasanya kecil nyalinya itu. Aku udah berapa kali katakan sama kalian kan, jangan percaya dengan koar orang ini. Gak akan pernah berani orang ini jumpai Bapak Jokowi. Gak pernah. Amin Rais mana kau? Lagi ngasih acara motivasi. Maklumlah motivator antar benua ya kan. Motivator lintas benua. Benua Kijang, benua Turu. Mbak, sekarang begini aja Mbak ya. Kemarin itu aku sudah kuhitung dari semua kontenmu itu, ada sekitar 63 konten yang menyinggung Jokowi. Kau bilanglah Mulyono, kau bilanglah perusak demokrasi, kau bilang adalah pewaris hutang, semua kau bilang. Sekarang begini, ya kan, jangan cuma di podcastmu berani. Kemarin itu sudah ada itu pintu terbuka rumah Bapak Jokowi, kau nggak datang kau. Kau maunya kau bawa di situ mic-mu. Kau bawa perlengkapanmu bikin podcast. Di situ kian kau live kau di situ. Ya, jadi udah tahu lah kita, ya bagaimana model-modelnya orang ini, ya Dokter Tifa. Yang satu ini. Banyak orang mempertanyakan yang pertama ijazahnya, betul atau enggak gelar doktornya itu dari mana dia dapat. Yang kedua katanya namanya enggak itu aslinya. Nama begini Dokter Tifa. Namanya enggak gitu katanya namanya rada-rada desolon. Tapi ya itulah dia, apalah arti sebuah nama kan. Tapi nama itu akan harum ketika yang kita buat juga harum. Tapi seharum apapun nama itu akan menjadi haram kalau yang kita buat itu haram. Contohnya memfitnah, menghasut, haram. Dokter kok senengane demo. Dokter itu senengane yo meriksa pasien ngono lho. Ada apa Bu? Ada yang bisa dibantu? Bagaimana perasaannya? Begitu. Ini ndak asik aja. Anies adalah presiden terbaik. Kalau waras kau, kenapa nggak bapakmu aja kau bilang presiden terbaik? Bodoh. Bodoh namanya ini, bodoh. Ya, memang itu kalau ku bilang bodoh, ya itu adalah relativitas. Orang bodoh itu relatif, kan begitu. Coba bayangkan, dia seorang dokter. Dia punya punya skill di bidang medis. Bukan itu yang dikembangkannya. Masuk dia komentar-komentar masalah politik. Itu pun ngaco, ngawur. Itu loh. Ya, doktermu dari mana? Setelah itu siapa lagi? Roy Panci.
panci. Hari pertama selesai dia dari UGM langsung absen dia. Absen dia. Apa dibilangnya? Nggak perlulah ke pengadilan, kita selesaikanlah secara silaturahmi. Ditantang orang-orang UGM, kau nggak berani. Selama ini kayak modelnya si Rismon, setelah itu Roy Suryo dan Amin Rais, mereka kira UGM bakalan apa? Bakalan respect sama mereka? Enggak lah yau. Tadinya aku nyangka begitu juga. UGM apa berpihak sama mereka, pikirku. Rupanya enggak dianggap. Enggak dianggap. Dari mana kau tahu enggak dianggap? Contoh buktinya, diminta berkas-berkas yang aslinya kan, datanglah mereka. Kami akan tunjukkan, tapi lewat pengadilan. Sengklek kalian semua. Coba bayangkan kalian, yang masuk 3 orang, yang ngawani 100. Ini pernah nggak kalian tengok orang ngantar orang pergi pulang kampung? Satu orang yang pergi pulang kampung yang ngantar se-RT. Kayak gini lah orang ini. Maaf, saya nggak bisa ikut ke Solo, ya, karena saya ada kerjaan di Jakarta. Kan bisa aja kau permisi dari kerjaanmu itu. Bukannya terikat kau. Ada kerjaan di Jakarta. Yalah, begitu tahu kau, ya, siapa namanya, Mount Hercules datang menciut kau. Jadi begini kawan-kawan, ku bilang sama kalian, ya, Bapak Jokowi nggak akan tinggal diam saja. Ya, jadi begini, ya, kenapa dari dulu Bapak Joko Widodo yang nggak bersuara? Yang pertama, ya, beliau itu tidak bersuara lantang karena menjaga stabilitas, ya, karena dia harus pikirkan semuanya itu. Kalau misalnya anjing-anjing pada menggonggong, ya kafilah biarlah sarapan, ya kan, minum kopi, gitu. Dulunya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau zaman sekarang, anjing menggonggong, kafilah sarapan, scroll TikTok, setelah itu nonton YouTube, ya kan, lihat notifikasi dari Opung Parbella. Itu kerjaan sekarang kan, begitu juga apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo, ya diam aja dulu kan, begitu. Tapi ingat, ada saatnya aku hancurkan kalian kan, begitu. Satu ketika aku bantai kalian semua. Sekarang yang jadi pertanyaan, ya, mungkin ini tidak tertangkap sama pikiran kita semua. Foto Bapak Joko Widodo, ya, yang ijazah Bapak Joko Widodo yang selama ini beredar di media sosial, di internet, ya, apapun nama platformnya, ya kan. Sekarang begini, siapa yang jamin kalau itu adalah ijazah aslinya? Itu yang pertama. Tidak kurang kerjaan Bapak Joko Widodo mengedarkan ijazah aslinya. Ingat, ya, ini sudah bergulir beberapa tahun yang lalu. Kita nggak tahu kerja siapa ini yang pertama kali, ya, yang menggambarkan seolah-olah ijazah Bapak Joko Widodo seperti itu, ya. Padahal kemungkinan besar yang membuat ini pun tidak tahu seperti apa bentuk ijazah asli dari Bapak Joko Widodo. Nah, mungkin dia pernah melihat ada model-model ijazah yang tahun keluarnya sama dengan tahun Bapak Joko Widodo, kan begitu. Atau mungkin dia pernah dapat kopiannya, kan begitu. Nah, kopiannya itu dikopi lagi, kopiannya itu hasil dari kopian yang lain. Kan kayak gitu kalau misalnya ijazah, ya kan, jujur aja lo ku bilang, contoh. Misalnya, ya, ini ada orang mau kerja, ya, tapi nggak ada ijazahnya. Dipinjamlah ijazah orang lain, kan begitu. Dia kalilah namanya, tempat tanggal lahir, agamanya. Nah, satu-satu yang nggak bisa dia kali apa? Fotonya, kan begitu. Nah, entah dari mana dapatnya foto Bapak Joko Widodo, ditempelkanlah di situ. Makanya dibilang Roy Suryo, coba kalian teliti dulu, fotonya itu kenapa berada di atas stempel, kan begitu kan? Sekarang begini Roy Suryo, ku bilang sama kau, siapa yang jamin kalau ijazah yang kau lihat itu adalah memang betul ijazah Bapak Jokowi?
Makanya ya pembuktian yang paling akurat itu di persidangan ya. Makanya kalian itu sebetulnya sengaja didiamkan Bapak Joko Widodo ya, karena kalian semua itu kalau bisa digiring rame-rame masuk ke pengadilan. Nah, ketika dikeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo yang asli, matilah kalian semua. Loh, bukannya ini yang beredar di internet ijazah Bapak Jokowi? Siapa bilang? Itu dari mana dapat Roy Suryo? Kan begitu. Nah, ya kan, kalau misalnya ditujukan ijazah Bapak Joko Widodo, ada dua kemungkinan ya. Masyarakat terjawab ya, masyarakat terjawab kepuasannya atau rasa penasarannya. Baru yang kedua akan muncul masalah baru. Kenapa itu ya? Maka orang akan melihat, loh kok beda ijazah yang dipegang Bapak Joko Widodo dan ijazah yang selama ini beredar di masyarakat. Kan begitu. Karena apa? Karena ijazah yang selama ini beredar di masyarakat belum tentu seperti itu bentuk aslinya. Otak dipakai, Roy. Otak tuh di sini, bukan di sini. Ku angkat dulu dengkulku ini, bukan di sini. Pakai celana pendek aku ini, Roy. Udah jelas, Roy. Makanya ini begini, ono bogono, ini begini. Datang si Rismon. Times New Roman sebetulnya tahun 1985 belum ada. Kau tengok dulu di Wikipedia, klik dulu Times New Roman, itu udah ada sejak tahun 1931. Gitu loh. Ya cari panggung boleh, tapi jangan kelihatan bodoh. Malu kita nanti. Ya, sekarang begini, jujur saja ya, Bapak Joko Widodo itu sebetulnya udah gak level lagi, sebetulnya gak ada orang ini. Cuman mereka menginginkan respon dari Bapak Joko Widodo supaya apa? Supaya eksistensi mereka itu diakui. Udah kalian tonton video emak-emak sama bapak-bapak yang ada di bus itu? Yang sengaja diposting itu, yang katanya, teman-teman, minta maaf, sebetulnya Egy Sujana ditahan. Ini poin pertama. Makanya hari pertama kita menggeruduk UGM, beliau tidak datang karena dia ditahan. Ini surat penahanannya, tapi langsung diginikan. Ya, ini surat penahanannya. Tapi ya alhamdulillah, ya sekarang sudah dibebaskan. Itu yang pertama. Ya, ditahan tanggal 15, tanggal 16 bebas. Selesai mereka acara, bebas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insyaallah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Doktor ya Egy Sujana Masal SH.MSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan itu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Masal SH.MSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak saya sebutkan bebaskan ya, Bang Damai ya, dibebaskan ya. Memang kita ini gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa pastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Oke, ini ada konfirmasi berita dari beliau, di mana beliau tentu mengikuti perkembangan dari Jogja dan Solo, dan ini beliau sampaikan kepada rekan advokat kami yang juga adalah
Sekretaris Jenderal TPUA yaitu Bang Damai Hari Lubis, koordinator advokat yaitu Bang Damai Hari Lubis. Beliau menyampaikan sedemikian ya, saya akan bacakan. DHL dan kawan-kawan TPUA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya atas keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Walaupun Abang dalam masalah hingga tidak bisa membersamai kalian dalam konteks pejuang bongkar ijazah palsunya Jokowi hingga jumpa Jokowi di rumahnya di Solo. Sukses ya bila cerita DHL. Jadi maksudnya dia mengatakan sukses ya dapat cerita dari DHL, di mana Jokowi sebenarnya tanda kutip sakit karena ia ucapkan ijazah S1 aja dipersoalkan. Silahkan bagi yang cerdas menafsirkan sendiri makna ucapan Jokowi tersebut. Sekali lagi terima kasih Bang DHL, Rizal Fadilah, Bu Kurnia, Arif Iksan, Hani, Ibu Wati, Ibu Desi, Ibu Ita, Ibu Jati, Ibu Mary KNPRI, dan Mary Lampung, serta semua emak-emak radikal dan soleha yang tergabung dalam emak-emak TPUA. Bila jadi ikut dan lain-lain ya, yang sudah ikhlas berjuang, walaupun tanpa abang kalian ini yang membersamai, namun kalian tetap militan. Harap maklum ya, ini tulisannya ini beginilah abang kita ini. Insya Allah segera dapat balasannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekedar logika saja. Jadi Jokowi tahu bahwa Egy Sujana tidak bisa hadir karena diamankan. Jadi dia berani menerima kalian sendirian. Padahal sebelumnya sudah konfres didampingi lawyer anaknya Otto Hasibuan. Itulah blessingnya ya, tidak hadirnya abang. Semoga benar demikian. Hatur nuhun, Egy sudah masal SHMSI. Demikian yang bisa saya sampaikan pesan dari Bang Egy. Tentunya kita berucap syukur, alhamdulillah. Memang semua harus berkorban dan beliau diamankan oleh pihak aparat untuk bisa menjadi jaminan barangkali dalam kegiatan kita ke Jogja dan ke Solo. Apapun itu, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah mengakhiri ya perjalanan tugas mulia ini yang insya Allah tentu saja tidak berhenti sampai di sini. Akan ada kegiatan-kegiatan berikut dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehubungan dengan bongkar ijazah palsu Joko Widodo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, langsung saja. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa 3 hari kita mencari kabar terkait dengan guru kita Profesor Dr. Egy Sujana. Kita saling bertanya sesama kita, di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan dan insya Allah sudah bisa komunikasi. Alhamdulillah kabarnya juga sudah dibebaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang kedua, perjuangan ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita baca itu sama-sama. Ketika tadi perwakilan tim PPUA ketemu langsung dengan Bapak Jokowi dan diminta untuk diperlihatkan ijazahnya, Pak Jokowi pun tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazahnya. Bahasanya adalah tidak ada kewenangan kita untuk atur beliau. Jika kita katakan bahwa kita menanyakan itu supaya Indonesia ini tidak gaduh, bukan mau mengatur, bukan menuduh, apalagi menfitnah, tapi sebagai masyarakat yang cinta dengan bangsa ini, kita ingin Indonesia ini damai. Kalau memang ijazah itu ada, diperlihatkan, ya clear semuanya. Dan tidak akan kita mencari-cari dan bertanya lagi. Itu saja, saya berharap kita semoga istiqomah. Saya yakin para pejuang-pejuang ini adalah orang yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Insya Allah tetap semangat, kita di jalan Allah, kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri.
Dan alhamdulillah hari ini semua keringat kita, waktu dan sebagainya mudah-mudahan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah perjuangan yang karena semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya orang-orang bodoh di dalam mobil itu yang bisa kebodoh-bodohi. Kalau kami masyarakat udah nggak percaya lagi, karena apa? Belum ada, nggak ada pernyataan resminya, nggak ada. Kita cek, ya. Aku nggak mengada-ada ini. Kita cek, ya. Ada nggak pernyataan resminya? Cek dulu ini biar tahu kalian. Tengok dulu ya. Egy Sujana ditahan. Mana ini berita Egy Sujana ditahan? 5 tahun yang lalu. Berita harian Egy Sujana ditahan 5 tahun yang lalu. Udah nampak kalian? 5 tahun yang lalu. Makanya aku bilang, jangan mau kita dibodoh-bodohi. Enggak aja orang ini. Belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Kalau memang betul-betul si Egy Sujana ditahan. Kenapa? Biar dibilang pahlawan. Enggak aja kerja kalian itu memang, ya. Makanya aku bilang kalau bodoh nggak usah ngajak-ngajak orang. Bodoh sendiri aja. Udah bodoh ngajak orang lagi. Dosa kalian, dosa. Aduh. Ya, aku nggak mau menampilkan sebetulnya video-videonya orang ini. Betul, karena apa? Karena ngerasa bodoh sendiri aku jadinya. Bapak Joko Widodo itu bukan pribadi recehan seperti kalian. Ya, beliau itu banyak pengikutnya. Makanya kemarin kalian dihadang sama BSJL kan. Ketahuan kalian menyusup kan. Kampungan. Yang disuruh menyusup bapak-bapak tua. Kurasa umurnya 80 tahun itu. Begitu dikertak yang mundurlah dia. Inilah keterlaluan orang ini betul-betul. Ini kan namanya mempraktekkan merekrut tenaga kerja murah. Kalau mau maju sebuah perusahaan nggak boleh gitu. Ini menyalahi undang-undang tenaga kerja loh. Kalian rekrut tenaga kerja murah. Lansia pula. Aduh, terima kasih ya untuk teman-teman barisan Sudarsono Jokowi Lover. Dan juga kalau masih ada barisan-barisan di sana yang sudah berusaha untuk menghadang mereka, ya, saya mengucapkan dari Sumatera Utara ini apresiasi untuk kalian semua. Ya, jadi udah fix ya, jangan pernah kalian percaya lagi. Aku minta ampun lah kalau misalnya memang bodohnya itu memang duplikat. Ya, kalau memang kalau terbukti kalian itu percaya sama si Rismond, Dr. Tipa, Roy Suryo, Amin Rais, Egy Sujana, berarti bodoh kalian itu duplikat. Tahu kalian bodoh duplikat, ya kebodohan orang itu nemplok sama kalian. Diduplikat gitu loh, ya. Jadi udahlah, ya, sudahilah kebodohan ini kawan, betul. Ya, Opung Parbelak dan juga teman-teman yang lain akan bersuara, jangan pernah lagi percaya mereka. Kami akan suarakan itu. Ya, podcast kalian bikin podcast versi kalian sendiri. Tahu dulu Opung Parbelak, walaupun batuk tetap menyuarakan kebenaran. Walaupun suara habis gak peduli, yang penting kebenaran diberitakan, gak kebohongan. Banyak kali perut kalian itu isinya dengan kebohongan. Mau kalian bodoh-bodoh masyarakat. Sekarang gini, ya, bilang sama kalian Bapak Joko Widodo itu bukan pribadi recehan, ya. Dari kemarin biar tahu kalian, sejak perjumpaannya Megawati dengan Bapak Prabowo, bergantian itu menteri datang ke rumah Bapak Jokowi. Pertama Bahlil, yang kedua besoknya itu Zulkifli Hasan, ya. Setelah itu Menteri Perikanan dan juga Menteri Kesehatan, ya. Dan beberapa hari yang lalu, itu Gubernur Jawa Timur datang.
Kapolda Jawa Timur datang. Setelah itu Pangdam Brawijaya juga datang. Rismon udah pernah datang Kapolda ke rumahmu? Atau udah pernah datang? Apa namanya? Ya paling nggak apa namanya Bawaslu untuk cari panitia pemungutan suara, pernah nggak? Nggak usah lah terlalu tinggi. PPS kecamatan, kurasa nggak pernah. Jadi sekarang ini kok cari panggung. Jadi begini, mungkin dilihat si Rismon inilah kan, ya cara-cara yang dilakukan Ferry Amsari kan begitu kan, bikin sensasi naik kan begitu. Cara-cara yang dilakukan siapa lagi? Apa namanya, orang yang tadinya nothing jadi something. Ya si Faisal Asegaf tadinya nggak ada apa-apanya. Oh ya sekarang dia diundang di TV-TV. Ray Rangkuti begitu juga. Ya, berikut juga pecatan-pecatan yang lainnya. Nah, Rismon kepengen seperti itu. Kalau lurus-lurus saja jalannya lama. Jadi dia bikin ribut, dia bikin gaduh, dia biar naik namanya. Mau. Ya, jadi Rismon sekali lagi ku bilang sama kau. Ya, jangan pernah kau jual-jual tanah Batak. Opung Parbelang dan juga teman-teman lain gak setuju itu, ya. Urusanmu itu. Kalau kau mau berhadapan dengan Hercules, berhadapanlah kalian fight 1 lawan 1. Ya kan? Kan itu yang kau bilang itu, kau tantang itu kan? Begitu ditantang seperti itu, apa dibilangnya? Kita ini biasa bertarung dengan otak, nggak dengan otot. Ya lah, oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi aku harap ini yang terakhir Opung Parbelak mengangkat masalah ijazah palsu. Aku nggak mau besok lagi aku bahas masalah ini. Udah cukup, udah bosan. Oke?